Vatikan kembali mencatatkan capaian bersejarah dalam laporan keuangannya. Untuk tahun fiskal 2024, Takhta Suci membukukan laba bersih lebih dari 62 juta euro, atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Angka ini menjadi salah satu yang tertinggi sejak laporan keuangan mulai dipublikasikan pada masa Paus Paulus ke-6. Laporan ini diterbitkan oleh Administrazione del Patrimonio della Sede Apostolica atau APSA, lembaga yang mengelola properti dan investasi negara Kota Vatikan. Dari total keuntungan, APSA menyumbang 46,1 juta euro untuk menutup defisit Takhta Suci. Jumlah ini naik 8 juta euro dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden APSA, Uskup Agung Giordano Piccinotti, menegaskan bahwa hasil ini mencerminkan manajemen yang lebih efektif sekaligus komitmen untuk misi gereja dengan prinsip transparansi, kolaborasi, dan kebaikan bersama. Keuntungan tahun 2024 tercatat 16 juta euro lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Sebagian laba dialokasikan untuk mendukung anggaran Kuria Roma yang nilainya mencapai 170 juta euro. Kontribusi APSA terdiri dari porsi tetap 30 juta euro serta porsi variabel yang setara dengan separuh dari laba bersih residual. Monsinyur Piccinotti menjelaskan peningkatan ini diperoleh dari strategi baru pengelolaan aset. Restrukturisasi manajemen properti memungkinkan penyewaan sesuai harga pasar, sekaligus menambah sumber daya bagi Takhta Suci. Selain itu, APSA tetap menjaga fokus pada peningkatan nilai aset bukan dengan pemotongan biaya atau penjualan aset. Meski mencatat surplus, Vatikan masih menghadapi tantangan besar. Selama bertahun-tahun, defisit keuangan berkisar antara 50 hingga 60 juta euro, ditambah kekurangan dana pensiun sebesar 1 miliar euro. Situasi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Paus Leo ke-14 yang baru memulai masa kepausannya. Sepanjang tahun lalu, aset properti Vatikan menghasilkan pendapatan stabil lebih dari 35 juta euro. Kenaikan pendapatan sewa baik di Italia maupun luar negeri diimbangi dengan peningkatan biaya pemeliharaan. APSA saat ini mengelola lebih dari 4.200 unit properti di Italia, serta ribuan aset lain di berbagai negara Eropa, termasuk Prancis, Swiss, dan Inggris. Total aset yang dikelola di seluruh dunia mencapai 5.400 unit properti. Tahun 2024 juga menjadi tahun kelima APSA mempublikasikan laporan keuangannya secara terbuka. Langkah transparansi ini dimulai pada masa Paus Fransiskus. Dalam laporan terbaru, APSA menyebut telah membayar pajak properti dan pajak penghasilan badan dengan total lebih dari 9 juta euro, sekaligus membantah rumor adanya pembebasan pajak besar-besaran untuk Vatikan. Selain keuntungan finansial, APSA juga menyediakan layanan penting, mulai dari akuntansi hingga pemeliharaan nunsiatur apostolik. Sekitar 40% staf APSA bekerja langsung dalam bidang pelayanan bagi misi gereja. Salah satu proyek besar yang sedang berjalan adalah Fratelli Soli, pembangunan pembangkit listrik agrovoltaik di kawasan Santa Maria di Galleria. Proyek ini mendukung transisi energi Vatikan menuju ekologi integral dan bahkan telah dikunjungi langsung oleh Paus Leo ke-14. Sejak didirikan Paus Paulus ke-6 1967, APSA berperan penting dalam mengelola investasi Takhta Suci. Namun, perjalanan pengelolaan keuangan Vatikan tidak selalu mulus. Skandal investasi properti di London beberapa tahun lalu sempat merugikan Vatikan ratusan juta euro dan mengguncangkan kepercayaan publik. Upaya reformasi sudah dimulai sejak Paus Benediktus ke-16 yang mendirikan Badan Pengawas Keuangan untuk mencegah pencucian uang. Paus Fransiskus kemudian melanjutkan langkah itu dengan serangkaian kebijakan transparansi. Ribuan rekening bermasalah di Bank Vatikan ditutup. Auditor eksternal dilibatkan dan Sekretariat Ekonomi Vatikan dibentuk untuk mengawasi seluruh arus keuangan. Investigasi yang dilakukan menemukan adanya aset tak tercatat dan penyewaan properti jauh di bawah harga pasar. Temuan inilah yang memicu reformasi ketat dalam manajemen keuangan Vatikan. Dengan capaian laba bersih tahun 2024, APSA membuktikan bahwa reformasi keuangan Vatikan mulai menunjukkan hasil nyata. Meski demikian, tantangan defisit jangka panjang dan kebutuhan dana pensiun tetap menjadi agenda besar yang harus diselesaikan. Kedepan, transparansi, profesionalisme, dan orientasi pada kebaikan bersama akan menjadi kunci apakah Vatikan mampu menjaga stabilitas keuangannya sekaligus tetap setia pada misi utama gereja.